Polda Sulawesi Tengah mengungkapkan kasus persetubuhan anak berusia 16 tahun di Parigi Mutong bukanlah kasus pemerkosaan. Namun bagaimana memastikan upaya hukum tetap berjalan? Bergabung bersama kami malam hari ini Komisioner KPAI Dian Sasmita. Selamat malam Mbak Dian. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, Mbak Dian, polisi sudah menyatakan bahwa kasus ini bukanlah kasus perkosaan, melainkan persetubuhan anak di bawah umur karena tidak ditemukan unsur paksaan. Tanggapan dari KPAI? Ya, ini yang pertama kali pasti sangat prihatin sekali. Ini kasus bukan yang pertama memang, tapi kasus kekerasan seksual ini 2 pekan terakhir ini sangat luar biasa sekali. Dan kejadian di Parigi ini sangat luar biasa dengan pelaku banyak dan kami lebih menyoroti statement dari pihak kepolisian bahwa ini bukan perkosaan tapi persetubuhan. Kita bisa membaca dari Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri di pasal 81 di sana kekerasan seksual itu tidak perkosaan tidak harus ada kekerasan dan lain-lain, tapi tipu muslihat, bujuk rayu itu sudah masuk ke dalam klausul di pasal 81 itu sendiri. Artinya pelaku itu bisa dijerat dengan pasal 81 kekerasan seksual, di mana ancaman pidana maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun. Oke. Jadi sebenarnya kalau di dalam kasus anak, kekerasan seksual pada anak, tidak melulu harus ada kekerasan secara fisik baru dikata itu kekerasan seksual, tapi tipu muslihat, bujuk rayu itu sudah masuk dalam kategori kekerasan seksual karena anak sendiri ini, anak posisinya dia sangat rentan, dia kemampuan dirinya, kognitifnya belum sesempurna atau seutuh orang dewasa. Jadi dengan iming-iming orang dewasa yang relasinya kita tahu tidak setara dengan anak, itu sudah membuat posisi anak semakin rentan. Seperti itu untuk kasus di Parigi. Oke, artinya KPAI melihat ada kejanggalan mengapa akhirnya polisi menetapkan atau mengungkapkan bahwa kasus ini adalah persetubuhan, bukan perkosaan itu tadi. Apakah KPAI juga mendorong pendalaman terkait dengan kesaksian korban jika memang mencium atau menduga bahwa korban merupakan korban eksploitasi seksual, Mbak Dian? Kemungkinan di sana bisa saja dari pengembangan penyidikan ya, tapi frame yang perlu dibangun adalah ini kekerasan seksual. Entah mau pakai terminologi perkosaan atau persetubuhan, tapi unsur-unsur kekerasan seksual pada anak ini sudah lengkap. Sehingga para tersangka ini bisa dinaikkan statusnya, misalnya masih saksi tapi ada indikasi sudah memenuhi syarat-syarat tindak pidana, ya segera dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan harus diproses yang sama seperti itu. Oke, kasus ini dilaporkan pada Januari 2023, kemudian baru terekspos kepada publik baru-baru ini, artinya di bulan Mei. Bagaimana pendalaman dari KPAI? Mengapa ada jeda waktu sekian bulan untuk akhirnya bisa mengungkapkan kasus ini? Iya, ini cukup lama juga ya, ini jadi perhatian kita juga kenapa prosesnya lama. Kasus-kasus seperti ini kalau kami boleh berkomentar sebenarnya tidak hanya pada kasus yang terjadi di Parigi, ada beberapa kasus kekerasan seksual anak di beberapa tempat lainnya juga prosesnya panjang. Jadi ada salah satu kelemahan di dalam proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak, yakni dianggap pembuktian yang kurang. Keterangan korban atau saksi korban dan visum itu dianggap beberapa penyidik ini masih kurang. Padahal kalau mau kita lihat di dalam kekerasan seksual, dalam proses hukumnya kita perlu merujuk pada Undang-Undang TPKS yang sudah disahkan tahun kemarin. Betul. Di mana di salah satu pasalnya, keterangan korban didukung dengan bukti visum itu sudah cukup. Tidak perlu harus ada tambahan kesaksian lain lagi. Saksi korban sudah dianggap satu alat bukti, ditambah satu alat bukti lagi visum repertum ataupun bahkan dikuatkan lagi dengan visum psikiatrum, ini sangat bagus. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi memperlama proses penyidikan untuk kasus kekerasan seksual. Dan satu lagi, untuk kasus kekerasan seksual, aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan jangan lupa untuk menyampaikan hak korban atas restitusi. Ini penting sekali.
dan ini juga sudah diatur oleh undang-undang kita. Restitusi ini menjadi salah satu hak bagi korban kekerasan seksual. Oke, mengapa PKPI melihat di banyak kasus terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak ini agak sedikit menghambat upaya proses hukum? Padahal kalau tadi Mbak Dian sampaikan keterangan dari korban atau kesaksian korban didukung dengan visum itu adalah menjadikan ini seharusnya kuat dan juga valid. Sudah cukup. Iya. Iya, kemungkinan ada dua. Yang pertama adalah belum pahamnya para penyidik di daerah terkait dengan hukum acara yang ada di TPKS. Mereka masih mengacu pada KUHP. Ada spesial hukum spesialis ini khusus untuk acara kayaknya dengan tindak pidana kejahatan seksual. Jadi teman-teman penyidik di daerah perlu mengupgrade dan ini perlu juga dukungan dari internal Polri untuk membuat aturan teknis yang lebih detail, operasional yang bisa dilakukan atau digunakan oleh teman-teman penyidik di daerah. Tentunya aturan yang terkait dengan TPKS ya, bagaimana penyidikannya harus seperti apa, termasuk ketika bertanya pada korban itu harus seperti apa, harus menghormati martabat korban. Tidak bertanya yang malah justifikasi atau menimbulkan reviktimisasi lagi pada korban. Nah, standar-standar itu perlu menurut kami supaya dalam penanganan kasus kekerasan seksual di daerah itu dilakukan tidak ada molor lagi, tidak ada korban malah merasa terpuruk lagi dengan proses hukumnya seperti itu. Oke, sehingga korban tetap mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya itu tadi ya. Untuk kasus di Parigi Motong ini, sampai dengan hari ini bagaimana upaya KPAI memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, proses hukum tetap berjalan, dan pemenuhan terhadap hak-hak korban? Iya, kami telah berkoordinasi dengan UPTDA setempat, termasuk kepada Kepala Dinas Perlindungan Anak di sana, untuk mengkoordinasikan bagaimana pemenuhan terhadap hak-hak korban, bagaimana perlindungan terhadap korban. Korban tidak hanya butuh pada rehabilitasi medis yang dalam hal ini fisik dan non fisik, tapi juga perlu penanganan cepat untuk kesehatannya. Karena kita tahu kondisi kesehatan anak korban kurang baik sehingga perlu perawatan khusus dan intensif. Ini perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tenaga-tenaganya yang ada. Oke, Mbak Dian, marak kasus pencabulan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana upaya pencegahan kejahatan seksual ini agar tidak lagi kita lihat, tidak lagi terjadi, tidak lagi kita dengar ke depannya? Ya, kita memang kasus sangat banyak sekali. Dan energi yang dikeluarkan untuk melakukan respon terhadap kasus ketika sudah ada itu tentunya bukan hal sederhana atau ringan, tapi itu butuh proses yang panjang, biaya yang besar. Untuk itu pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah ini perlu lebih serius. Seriusnya triple mungkin. Mengingat banyaknya kasus, korbannya pun tidak hanya 100-200-an. 2 pekan terakhir ini datanya mungkin menyentuh hampir 100 anak korban di berbagai wilayah se-Indonesia yang kami monitor. Mereka sangat butuh sekali penanganan. Tapi selain anak-anak korban tersebut, banyak anak lainnya ini yang rentan bisa menjadi korban kekerasan seksual. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan intervensi secara terus-menerus, kontinu, melibatkan semua aspek, semua pihak, menyasar lingkungan pendidikan dan pengasuhan ini yang utama. Pendidikan sekolah, madrasah, termasuk ke pondok pesantren, panti asuhan, keluarga-keluarga ini perlu diedukasi secara terus-menerus. Tidak hanya level anak yang diajarkan guru, pengasuh, semua perlu juga diedukasi soal kekerasan seksual ini. Dan tentunya perlu disediakan ruang-ruang yang memudahkan anak-anak ataupun
orang-orang ini mengadu ketika mengalami pelecehan ataupun melihat situasi-situasi yang membahayakan pada anak. Demikian Mbak Tiffany. Oke, kontribusi perlindungan, kemudian bagaimana meningkatkan perhatian atau awareness terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih Mbak Dian Sasmita, Komisioner KPAI sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Mbak Dian, sehat selalu. Selamat malam.